Bab 196. Duda terpikat cinta sekretaris. Sembarang lu kalau ngomong, gini-gini gue juga selalu aman kalau main, balas Alex tak terima dengan apa yang Julian tuduhkan. Terus itu anak siapa yang lu maksud Bambang? Kesal Stefan karena sedari tadi Alex dan Julian malah berdebat. Ya anak gue. Halo om-om dan tante-tante, sapa Aros yang tiba-tiba saja datang padahal belum waktunya disuruh keluar. Loh Aros kok kamu ada di sini? Mana Om Joe? Tanya Antonio yang mengenal Aros sebagai keponakan dari asistennya. Ada itu di atas sama mama, jawab Aros. Lah ini anak siapa? Kok mukanya mirip banget sama lu? Tanya Julian menatap wajah Aros dan beralih menatap wajah Alex. Aros sini sama papa, baik tidak Alex agar Aros mendekat padanya. Aros pun mendekati Alex, dan dia langsung digendong oleh Alex. Nah wajah kita mirip kan? Ya iyalah orang kita bapak sama anak, ucap Alex memberitahu kepada semuanya kalau Aros itu adalah anaknya. Hah benarkah? Tak percaya Antonio, sedangkan Stefan juga Julian hanya diam saja. Mereka tidak tahu Aros itu anaknya siapa. Tapi kalau dilihat-lihat wajahnya memang kiri sekali dengan Alex. Ya, Elina adalah kekasihku yang dulu aku sembunyikan dari kalian, dan karena kesalahpahaman dia jadikan pergi meninggalkan dirinya 4 tahun yang lalu, jawab Alex menjelaskan. Berarti you udah ketemu sama cewek yang udah buat lu galau beberapa hari yang lalu. Tanya Julian. Ya gue sudah bertemu dengan dia waktu dapat tugas ke luar negeri kemarin, jawab Alex. Tunggu, gue gak ngerti sumpah, ini anak-anaknya siapa, terus Elina itu siapa? Tanya Stefan yang memang tidak tahu apa-apa dari awal. Nah jadi gini, Aros ini anak gue sama Elina, dan Elina itu kekasih gue yang dulu gue sembunyikan dari kalian karena takut kalian ejek. Terus Elina itu adiknya Joan asistennya Antonio. Jelas Alex dan Stefan pun mengerti. Emang dasar dulu mereka benar-benar bodoh, bisa-bisanya mereka berdua berpisah karena mengira gue sama Alex itu musuhan dan adik gue memilih untuk pergi meninggalkan Alex, ucap Joan yang datang bersama Elina. Pantas aja lu sampai ajak gue ke sini, ternyata ada hubungannya dengan lu, balas Antonio pada Joan. Hehehe sorry bos, ini semua atas idenya Alex, balas Joan. Nah sini sayang, Alex memanggil Elina agar mendekat kepadanya. Kenalin ini kekasih gue yang sebentar lagi akan gue nikahin, namanya Elina, dia wanita yang gue cintai sedari dulu. Lanjut Alex memperkenalkan Elina pada teman-temannya. Halo kak, aku Elina salam kenal, ucap Elina memperkenalkan diri pada Stefan DKK. Hai, sini gabung sama kita, balas Rebecca menyuruh Elina agar gabung dengan grup cewek. Sana sama mereka, timpal Alex menyuruh Elina untuk mendekat pada Rebecca yang lain agar dia bisa akrab dengan mereka. Elina pun mendekati Rebecca dan duduk di samping Salsa, mereka pun mulai berkenalan satu persatu. Untuk Salsa dia sudah pernah mengenal Elina tapi dia juga sudah setengah lupa karena dulu mereka jarang bertemu. Papa itu siapa? Tanya Aros pada Alex menunjuk pada Angel dan juga Bril yang fokus bermain. Oh itu, ayo ke sana papa kenalin kamu sama mereka. Alex membawa Aros mendekat pada Angel dan juga Bril. Halo adik-adik cantik, Om Alex bawa teman baru nih buat kalian, ucap Alex pada Angel dan Bril. Wah ada cowok Bril, ucap Angel menatap Aros. Iya benar, balas Bril.
Nah ini namanya Aros, dia anaknya Om Alex. Ayo Bril, Angel ajak Arosnya kenalan. Suruh Alex agar Angel dan Bril mengajak Aros berkenalan. Halo Alos, nama aku Angel, salam kenal ya, ucap Angel dengan kadelnya. Kok Alos sih? Namaku Aros bukan Alos, balas Aros tak terima karena namanya dirubah. Iya Alos kan bukan Alos, balas Angel ngeyel. Li papa, nama Aros itu Aros bukan Alos, adu Aros pada Alex. Haduh nih bocil bikin pening aja, batin Alex yang bingung bagaimana dia harus menjelaskan. Aros ini Angelnya gak bisa ngomong huruf R jadinya malah Alos panggilnya bukan Aros. Kamu maklum aja ya, balas Stefan memberikan pengertian buat anaknya. Aros tak menjawab, tapi bibirnya jadi cemberut. Kalau aku Bril, salah kenal juga ya Aros, ucap Bril memperkenalkan dirinya. Alex bernafas lega karena Bril sekarang sudah bisa huruf R. Coba kalau masih gak bisa huruf R seperti dulu, bisa-bisa dia yang kebingungan, pikir Alex. Halo Kak Bril, salam kenal juga ya, balas Aros menyambut baik Bril, beda saat dia berkenalan dengan Angel tadi. Ya sudah kalian main aja di sini ya, papa mau ke sana dulu, ucap Alex menurunkan Aros dari gendongannya. Iya om atau papa, balas Angel, Bril dan juga Aros barengan. Alex pun meninggalkan mereka bertiga di sana, dia berharap kalau mereka tidak akan ribut. Gimana, apakah mereka bisa berteman dengan baik? Tanya Stefan pada Alex. Ya, tapi tadi ada drama sedikit, jawab Alex. Drama apa Anda? Masak masih bocil aja kebanyakan drama, balas Julian heran. Jadi kan anak lu, menunjuk Antonio yang ada di samping Stefan. Kenapa dengan anak gue? Tanya Antonio, perasaan anaknya itu baik-baik saja, tidak nakal deh, pikir Antonio. Anak lu itu kan gak bisa huruf R, nah dia panggil Aros itu Alos, dan anak gue gak terima, jadi ya mereka berdua tadi berdebat. Jelas Alex membuat bapak-bapak itu pun tertawa. Hahaha, bocil-bocil tapi bisa bikin drama, tawa Julian. Nanti coba deh lu ngobrol sama anak gue, pasti lu akan dibuat pusing sama dia, ucap Alex menyuruh Julian agar ngobrol dengan anaknya. Emang kenapa sama anak lu? Tanya Julian penasaran. Dia matre banget. Waktu gue tawarin ajak dia ke sini aja gue harus nyogok banyak, jawab Alex membuat mereka lagi-lagi tertawa. Dan kalian tahu siapa yang ngajarin? Alex melirik Joan yang tengah fokus bermain handphone. Noh, dia om laknat yang mengajarkan keponakannya matre, lanjut Alex menunjuk Joan. Lah masih untung gue mau jagain anak lu. Coba kalau gada gue udah jadi apaan anak lu sekarang, balas Joan tak terima. Iya maaf, dan terima kasih sudah mau menjaga mereka, balas Alex. Tapi gue gak ngangka loh kalau kehidupan kita tuh kayak berhubungan gitu, seakan terikat satu sama lain gitu, saling berhubungan, ucap Stefan dan disetujui oleh mereka. Iya lu benar. Gue aja gak ngangka kalau adik gue itu ternyata istri lu, balas Antonio. Iya terus nanti gue nikahin anak lu biar semakin berhubungan erat, sahut Joan hanya fokus bermain handphone. Gue potong adik lu, pekik Stefan membuat para wanita yang tengah asik merumpi langsung menatap ke arah cowok-cowok. Bab 197. Mereka semua sekarang bisa hidup bahagia tanpa dendam apapun di hati mereka, hidup bersama pasangan, menikmati waktu bersama membuat hari-hari mereka terasa sangat berwarna. Tapi ada satu yang Stefan lupakan, cinta dia masih dendam dengan Stefan karena tidak jadi bertunangan dengan dirinya.
Ini foto wanita yang harus kalian celakai. Pokoknya saya minta kalian harus membuat wanita ini celaka. Entah itu sampai koma atau bahkan mati sekalipun. Tapi ingat kalau kalian tertangkap nanti jangan bawa-bawa nama saya. Ucap Cinta menemui orang yang dia suruh untuk mencelakakan Rebecca. Siap Nona, kita selalu bekerja dengan bersih dan tidak ada jejak yang kita tinggalkan. Jadi nama Anda akan tetap aman di tangan kita. Jawab preman itu membuat Cinta tersenyum senang. Ya sudah, segera selesai tugas kalian, dan ini untuk DP-nya. Nanti kalau kerja kalian sudah beres akan saya tambahkan beserta bonus kalian juga kalau kerja kalian bagus, balas Cinta memberikan segepok uang pada preman itu. Siap Nona, Anda jangan khawatir akan kecewa, karena kita akan bekerja dengan baik, balas preman itu dengan yakin. Bagus, saya suka dengan semangat kalian, balas Cinta. Setelah itu Cinta segera pergi meninggalkan tempat pertemuannya dengan kedua preman yang dia perintahkan untuk mencelakakan Rebecca. Tunggu aku Stefan, kita akan hidup bersama setelah wanita itu mati, ucap Cinta dari dalam mobilnya dengan yakin. Cinta pun pulang untuk memberitahu mamanya kalau dirinya sudah membayar orang untuk mencelakai Rebecca dan mereka tinggal menunggu kabarnya saja. Sedangkan di tempat lain, Rebecca baru saja keluar dari minimarket untuk membeli es krim sesuai dengan permintaan Bril. Sudah Yang? Tanya Stefan setelah Rebecca kembali ke mobil. Sudah Mas, tapi aku mau beli es cincau di seberang jalan itu dulu sebentar, jawab Rebecca sambil menunjuk es cincau yang tak jauh dari mereka tapi berada di seberang jalan. Biar aku saja yang beli, kamu tunggu saja di sini sama Bril, balas Stefan hendak turun dari mobil. Gak usah Mas, orang deket juga, kamu di sini aja temani Bril, balas Rebecca menolak permintaan Stefan untuk menunggu di mobil. Tapi Yang, udah aku pergi dulu, jangan ditinggalin anaknya sendiri. Potong Rebecca dan langsung pergi membuat Stefan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau menyusul pun tidak bisa karena Bril sedang tidur di mobil, dia tidak tega kalau harus meninggalkan Bril sendirian di sana, takut kalau terjadi sesuatu dengan Bril. Sebenarnya sejak mimpi Stefan waktu itu dia menjadi posesif kepada Rebecca, apapun yang Rebecca lakukan akan selalu dia temani. Tapi karena sekarang dia tidak membawa Pak Sopir jadi dia tidak bisa turun untuk meninggalkan Bril sendirian. Pak es cincaunya 3 ya, ucap Rebecca pada penjual es cincau. Nengnya pasti lagi ngidam ya, balas penjual es cincau itu. Hehehe iya Bapak tahu saja, balas Rebecca sambil tersenyum. Banyak yang seperti Neng soalnya, kadang malah ada yang tengah malam datang ke rumah saya buat beli cincau, katanya istrinya lagi ngidam, balas penjual cincau itu membuat Rebecca terkekeh. Ternyata ada yang lebih parah ngidamnya daripada dirinya. Berapa Pak? Tanya Rebecca setelah menerima es cincau di tangannya. 15.000 aja Neng, jawab penjual cincau itu. Ini Pak kembaliannya ambil aja. Rebecca memberikan uang 50 ribuan satu. Alhamdulillah terima kasih Neng, saya doakan semoga Neng sama dedek bayinya sehat dan rezeki lancar, balas penjual cincau itu. Amin Pak terima kasih, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, balas Rebecca. Iya Neng mangga, balas Pak penjual cincau itu. Rebecca pun pergi dan menyeberang jalan kembali. Saking fokusnya pada es cincau yang ada di tangannya Rebecca sampai tidak melihat kanan kiri saat menyeberang, sehingga saat ada mobil truk yang melaju dengan kencang Rebecca tidak melihatnya. Neng awas Neng, teriak penjual cincau itu memanggil Rebecca. Tetetet. Terdengar suara klakson truk yang begitu kencang. Ah! Brak!
Tubuh Rebecca terpental jauh dari lokasi kejadian. Rebecca. Stefan langsung keluar dari mobil dan menghampiri Rebecca. Rebecca, bangun sayang, kamu janji tidak akan meninggalkanku. Kenapa tadi kamu tidak menurut saja sih sama aku? Kenapa? Ucap Stefan yang sudah memangku tubuh Rebecca yang sudah tidak sadarkan diri. Pak, ambulans datang Pak, ayo cepat dibawa ke rumah sakit, darahnya terus keluar dari perutnya, ucap penjual cincau itu memberitahu kalau ada mobil ambulans yang datang. Beruntungnya tadi bertepatan ada mobil ambulans yang sedang lewat, jadi tidak harus menunggu lama, Rebecca bisa dibawa ke rumah sakit. Stefan pun langsung mengendong Rebecca dan membawanya ke dalam mobil ambulans. Sebelum pergi dia menitipkan bril pada bapak penjual es itu. Pak, saya titip anak saya di mobil, sebentar lagi akan ada asisten saya yang datang ke sini, ucap Stefan meminta tolong. Baik Pak, Bapak tenang saja, saya akan menjaga anak Bapak di sini, balas penjual es cincau itu. Terima kasih Pak, saya pergi dulu, balas Stefan masuk ke dalam mobil ambulans yang akan membawa istrinya ke rumah sakit. Di dalam mobil pandangan Stefan tak pernah lepas dari area bawah istrinya yang terus mengeluarkan darah. Bahkan suster yang berada di dalam mobil itu pun sudah melakukan berbagai cara agar pendarahan itu berhenti, tapi tak kunjung juga berhenti. Sus, apakah istri dan calon anak saya akan baik-baik saja? Tanya Stefan pada suster. Bapak banyak-banyak berdoa saja, pendarahannya sangat banyak dan sepertinya tadi perut istri Anda terbentur cukup keras. Jawab suster itu membuat Stefan sangat menyesal karena sudah membiarkan Rebecca pergi sendiri. Sayang, maafkan aku, tolong kamu jangan pergi meninggalkan aku, kamu harus bertahan demi anak-anak kita, ucap Stefan menggenggam tangan Rebecca yang sudah penuh darah. Tak berapa lama mereka sampai di rumah sakit dan Rebecca langsung dilarikan ke ruang persalinan karena kondisi Rebecca yang tengah hamil tua. Pak, tolong segera urus surat administrasi agar kami bisa segera bertindak, ucap suster pada Stefan agar Stefan segera mengurus surat-surat administrasi. Iya sus, balas Stefan dan langsung pergi menuju tempat administrasi. Meskipun Stefan tengah down, tapi dia harus tetap kuat karena kalau bukan dirinya siapa yang akan mengurus surat-surat istrinya agar segera ditangani. Selesai mengurus semuanya, Stefan segera pergi menuju tempat di mana Rebecca ditangani, dan tak berapa lama Mama Brigitta dan yang lainnya datang untuk melihat keadaan Rebecca. Mereka semua syok mendengar berita kecelakaan itu. Terutama Priscilla, dia benar-benar syok bahkan tadi sampai pingsan karena dia takut kejadian waktu Rebecca yang dikira meninggal dulu terulang kembali.